Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir, mahasiswa RPL semester 1. Di sini saya akan mengerjakan soal SPSS untuk penguji Pak Ipin. Untuk yang A, yaitu ada soal diperoleh dari kuesioner penelitian hubungan antara skala nyeri dengan kualitas tidur. Ada data skala nyeri dan kualitas tidur. Ditanyakan uji kedua variabel skala nyeri dan kualitas tidur di atas, berapa nilai p-value dan interpretasikan hasilnya. Untuk yang pertama, kita copy dulu datanya, skala nyeri dan kualitas tidur, kita pindahkan ke SPSS, masuk ke data view, kita pastekan di sini, kemudian di variabel kita ganti jadi skala nyeri. Yang satunya yaitu kualitas tidur. Desimalnya kita nolkan. Labelnya yaitu skala nyeri. Kita ganti juga. Untuk measure-nya kita ganti scale karena ini merupakan data numerik. Karena ini merupakan data numerik, kita cek nilai normalitas datanya terlebih dahulu. Kita klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore, kemudian kita pindahkan variabelnya ke Dependent List, kita klik Plot, Normality Plot with Test, kemudian Continue dan OK. Kita tunggu hasilnya. Dari hasil tes normalitas didapatkan berhubung ini respondennya 20 kurang dari 50, kita gunakan Shapiro Wheel. Didapatkan nilai p-value untuk skala nyeri yaitu 0,07 dan kualitas tidur yaitu 0,01. P-value kurang dari 0,05. Artinya data berdistribusi tidak normal. Karena data berdistribusi tidak normal atau kurang dari p-value kurang dari 0,05, maka uji hubungan yang kita gunakan adalah uji Spearman. Kita klik Analyze, Correlate, kemudian Bivariate, kemudian kita pindahkan variabel skala nyeri dan kualitas tidur, kita klik Spearman, Pearsonnya kita hilangkan, kemudian klik OK. Dari hasil uji tes Spearman didapatkan nilai p-value-nya yaitu 0,00. Artinya ada hubungan antara skala nyeri dan kualitas tidur. Untuk arah hubungannya yaitu negatif, di mana semakin tinggi skala nyeri, kualitas tidur semakin menurun. Atau sebaliknya, semakin tinggi kualitas tidur, maka skala nyeri semakin menurun. Untuk kekuatan hubungan, korelasi koefisiennya yaitu 0,986, artinya sangat kuat karena mendekati 1. Demikian untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk yang soal B, di sini ada soal ada data yang diperoleh dari kuesioner penelitian hubungan antara penggunaan open suction dengan kejadian ventilator asitet pneumonia atau VAP. Di sini ada data open suction dan VAP, di mana dilakukan open suction di coding 1, tidak dilakukan open suction di coding 2, terjadi VAP di coding 1, tidak terjadi VAP di coding 2. Untuk pertanyaannya yaitu uji kedua variabel penggunaan open suction dengan kejadian ventilator asitet pneumonia atau VAP. Berapa nilai p-value dan interpretasikan hasilnya. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita kopikan datanya terlebih dahulu. Kita masukkan ke program SPSS. Kita copy di data view. Kemudian tadi dilakukan open suction di coding 1. Kita ganti semuanya.
Kemudian yang tidak dilakukan di coding 2. Terjadi VAP, kita coding 1. Tidak terjadi VAP di coding 2. Kemudian di variabel view kita ganti nama variabelnya di sini masih string. Kita ganti jadi numerik terlebih dahulu. Kemudian kita labelkan. Untuk measure-nya sudah benar, skala datanya nominal. Kemudian untuk value-nya, kita coding sesuai permintaan tadi. Untuk open section, coding 1 yaitu dilakukan open section. Coding 2 tidak dilakukan open section. Add, kemudian oke. Begitu juga untuk VAP, coding 1 yaitu terjadi VAP. Coding 2 tidak terjadi VAP. Kita add, oke. Kemudian karena ini datanya bersifat nominal dan nominal, dan yang ditanyakan hanya hubungan, maka kita gunakan tes chi-square. Klik analyze, descriptive statistic, cross steps, kemudian kita pindahkan open section di row, VAP-nya di kolom, kemudian klik statistik, kita pilih chi-square dan continue. Oke, dari hasil cross tabulasi uji chi-square didapatkan nilai persen chi-square-nya asymptotic significance to site-nya yaitu 0,128, di mana nilai p-value-nya berarti di atas atau lebih besar daripada 0,05. Jadi artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara dilakukan open section dengan kejadian VAP. Demikian untuk soal yang B. Selanjutnya untuk soal C. Di sini ada soal yaitu diperoleh data dari kuesioner sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan tentang pentingnya posyandu balita. Ada data sebelum dan sesudah atau pre dan post tes ya. Datanya bersifat numerik, ditanya uji kedua variabel sebelum dan sesudah dilakukan pendidikan kesehatan tentang pentingnya posyandu balita. Berapa nilai p-value dan interpretasikan hasilnya. Kita copy terlebih dahulu datanya. Sama seperti tadi, kita pindahkan di data view. Kemudian, desimalnya kita nolkan terlebih dahulu. Nama variabelnya kita ganti. Sebelum dan sesudah. Sebelum pendidikan kesehatan atau sebelum PNKes dan sesudah PNKes tentang pentingnya posyandu balita. Datanya bersifat numerik. Berhubung datanya bersifat numerik, kita lakukan tes normalitas data, analyze, descriptive statistic, explore,
kemudian kita pindahkan variabel sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan, plot, kemudian normality plot test, continue, dan oke. Dari hasil tes normalitas, karena datanya kurang dari 50, maka kita gunakan Shapiro Wheel untuk nilai signifikansi atau p-value-nya sebelum pencast yaitu 0,166 dan sesudah pencast yaitu 0,272, di mana nilai p-value-nya di atas 0,05. Artinya data berdistribusi normal, yaitu lebih besar dari p-value lebih besar dari 0,05. Kemudian berhubung ini adalah tes pengaruh, maka kita gunakan tes compare mean, kemudian paired sample t-test karena data berdistribusi normal. Kita pindahkan variabel sebelum dan sesudah pendidikan kesehatan, kita klik OK. Dari hasil pair sample test dihasilkan nilai signifikansi totalnya yaitu 0,000. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara sebelum diberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya posyandu balita dengan sesudah diberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya posyandu pada balita. Dibuktikan dengan nilai p-value yaitu 0,000. P-value lebih besar daripada 0,05. Demikian untuk interpretasi di soal C. Kemudian untuk selanjutnya di soal D, di sini ada soal data dari kuesioner penelitian hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kecemasan pasien. Ada data komunikasi terapeutik dan kecemasan pasien. Untuk codingnya tidak terapeutik di coding 1, terapeutik di coding 2. Untuk cemas di coding 1, tidak cemas di coding 2. Untuk pertanyaannya, uji kedua variabel jika penelitian ingin mengetahui keeratan hubungan antara komunikasi terapeutik perawat dengan tingkat kecemasan pasien. Berapa nilai p-value-nya dan interpretasikan hasilnya. Jadi di sini ditanyakan keeratan hubungan. Kita copy terlebih dahulu datanya. Sama seperti tadi, kita pindahkan di data view. Kemudian kita masukkan codingnya, tidak terpetik nilainya 1. Bisa kita masukkan. Untuk yang terpetik codingnya 2. Kemudian untuk yang kecemasan, cemas codingnya 1. Untuk yang tidak cemas di coding 2. Kita ke variabel view, kita ganti ini masih string, kita ganti numerik. Kemudian kita labelkan. Kemudian kita masukkan codingnya. Tidak terpetik.
kita coding 1. Kemudian terapeutik kita coding 2. Untuk kecemasan pasien, cemas kita coding 1. Tidak cemas kita coding 2. Sudah sesuai. Kemudian ini datanya adalah nominal dan nominal dan ditanyakan tentang keeratan hubungan, maka uji yang kita gunakan adalah koefisien kontingensi. Kita klik analyze, deskriptif, kemudian kita ke cross tab, kita kembalikan variabel yang tadi dulu, kita masukkan komunikasi ke row, kecemasan ke kolom. Kita klik statistik, kemudian kita pilih kontingensi koefisien atau koefisien kontingensi. Continue, kemudian oke. Dari hasil cross tabulasi atau analisa data didapatkan nilai approximate signifikansi yaitu 0,0006. Artinya p-value lebih kecil dari 0,05, yaitu ada hubungan yang sangat signifikan atau sangat erat antara komunikasi terapeutik dengan kecemasan pasien. Dibuktikan dengan nilai p-value yaitu 0,0006, p-value lebih kecil atau lebih rendah daripada 0,05. Untuk kekuatan yaitu 0,522, artinya kekuatan hubungannya yaitu sedang atau cukup. Terima kasih, itu untuk soal yang D.